Itu pecah soalnya. Bercanda. Berarti aman ya, aman. Jadi berarti untuk jumlah atau viewers itu kan berarti sudah dari apa Mas Yanur sudah menjelaskan kalau itu berbeda ya. Artinya tergantung si keywordnya ini Si kan. keywordnya. Oke. Tapi bukan cuma itu ya. Ada lagi? Banyak lagi masih. Banyak lagi. Kalau di satu-satu ya bisa sampai ratusan atau ribuan. Tapi yang paling parah itu kalau ngomongin viewer ya, itu ke SEO itu kepersaingan. Misalnya ketik dah apa aja keyword di Google. Yang paling atas kan biasanya Tribun, Kompas, iya. Merdeka. Wikipedia. Nah, Wikipedia. Kalau baru nulis mau ngeranking di atas kan nggak mungkin. Itu yang susah. Makanya jadi cari viewernya itu susahnya harus ngalahin mereka. Oh iya paham. Nah, Itu tiap hari harus upload atau seperti apa? kalau saya pribadi gak setiap hari ya, tapi setiap minggu harus ada ya 3, 2 gitu. Oh ya bersama kayak YouTube ya, maksudnya tiap ini Harus ada target Iya, lah. harus ada target. Biar Kalau kan buat apa searchingannya naik gitu. Algoritma juga main kan. Oh iya. Nah, tapi lucunya kalau di blog ini algoritma per artikel bacanya malah. Per artikel. Justru. Jadi misalnya ada 20 posting artikel gitu ya, ada satu yang di page 1 halaman 1. Yang 19 ini nggak tahu di mana. Belum tentu di halaman 1. Malah ada yang masuk ke sandbox atau spamnya Google. Jadi nggak tampil di Google. Itu ada yang gitu. Itu penyakit paling dibenci para blogger itu. Sandbox itu. Ada komunitasnya di Jember. Di Jember saya belum dapat komunitasnya masih. Tapi ada apa artinya ada yang Penulis gitu ya. Kalau yang fokus banget enggak sih, belum dapat masih. Ada cuma dia sebagai ini ya apa? Pokok nulis. Anu sih, kebanyakan kontributor sih. Jadi misal gabung di Detik gitu ya, jadi kontributornya kan enak, nggak usah nunggu AdSense. Sudah bayarannya dari digaji Detik. kan? Digaji kan? Iya. Nah, dalam itu sudah berarti dari 2019 sampai sekarang ya, masih aktif ya. Itu nggak pengen kayak misalnya tante itu nanti. Tante apa itu? Jadi apa? kita Iya. Oke, jadi kayak misalnya kayak ini kan tentang traveling. Nah, itu apakah harus fokus ke traveling aja sama backpacking itu atau mungkin bisa nyangkup ke yang lain juga? Sebenarnya ya itu kan kalau di blog istilahnya tuh niche. Itu tema. Yang bagus sih ya terjurus gitu. Jadi wisata aja. Boleh melenceng tapi masih ada keyword wisatanya. Misal berita hilang di gunung gitu. Kan masih relevan kan. Kalau melenceng jauh soalnya bakal ngerusak SEO malah. SEO blognya bakal rusak. Kan udah wisata udah terbranding, top branding. Kok tiba-tiba bahas politik gitu. Oh iya. Kan ya. Soalnya kan kadang kan ada beberapa orang yang dia ngikutin tren apa yang lagi viral. Itu ada juga sih, itu namanya kan ada blog gaduh-gaduh. Oh, Itu Enak sih di campur. sini. Sumpah. Tempat tipu gitu ya. Iya, itu langgananku. Yang nomor 2. Iya. Oke. Iya. Mau. Tapi lebih seger stop coffee. Iya dong. Makanya di sana di gado-gado itu minumnya harus pesan dulu. Kalau di kantor. Oh ya ada ya di Ada. Jember Town Square ya. Belum. Ada kemarin waktu itu. Oh iya. Nggak pas. Ini kan di kantorku, bukan di event. Kalau di event ada. Kalau di kantorku setiap hari, aku hampir setiap hari makan gado-gado. Maksudnya di Gojek Stop Coffee Premium. Dalam waktu 30 menit akan sampai di kantor gitu. Kalau di Cetos belum. Semoga. Kemarin event aja berarti ya. Event aja. Jadi sistemnya per event. Per event event. kita tanda tangan kontrak selama berapa jam gitu. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman atau mungkin untuk Mas Yanuar ini diblokin enak.
Diblokin ya. Di blog ya. Dijadikan konten blog. Kalau ada yang enak kali itu. Iya. Dijadikan konten blog. Jadi ini adalah Bahas tentang kopi. kopi gitu kali. Jadi ini sebenarnya agak nyambung ya dari Stuf Cafe Premium ini adalah ke blognya Mas Yanuar karena kalau kita bicara soal kita berada di Jember sekarang. Jember itu kan dikenal sama tempatnya kopi. Tempatnya kopi ya. Nah, itu kan salah satu objek yang harus ini kan wisata juga. Iya Karena sih, kan ada di benar. beberapa tempat di Jember yang justru dijadikan tempat wisata. Wisata. Nah, apakah punya keinginan atau niat untuk Jember membranding Jember seperti menguatkan lah ya, menguatkan kalau Jember ini adalah kota kopi. Kota kopi. Nah, selain kota tembakau. Kalau niat pastinya ada ya, ada banget ya. Apalagi Nah, kan, itulah ya. apalagi kalau konten itu saya berani jamin kayak kurang di Jemberan. Kurang yang bahas Jember sebagai kota kopi gitu. Oh, Kan jarang. iya. Itu pasti minat banget sih, terutama buat nge-branding blog sendiri ya. Itu juga minat sih aslinya. Nah, kendalanya di apa nih? Ya, kendalanya itu masih di waktu sih kebetulan. Oh iya, karena sering di Malang itu Masih ya. baru balik ke Jember kan ini masih. Di Malang sering ke Sanggoriti nggak? Villa Mas, villa. Oh iya. Pernah nggak kenal tapi ramah-ramah. Ramah, sangat ramah. Apalagi kita bawa orang. Jambiro, yes. Itu pernah? Pernah apa? Apa itu ada kemauan? Buat nulis itu. Iya. Ya, Lumayan, 70.000. Ayo, oke. Kalau keamanan ada sih pasti. Ada banget. Ada mana? Oke. Apalagi dulu kalau ngomongin komoditas ya di Jember ini yang sempet ramai tuh Kampung Durian. Tahu ya, nggak? sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai kan? sekarang masih. Nah, itu gara ada yang satu ngangkat dari bupati, itu udah populer banget sampai di mana-mana. Apalagi kalau kita ngangkat kopi gitu. Jadi kan bukan cuma tembakau aja rupanya Jember ini yang punya. Sebenarnya banyak julukan Jember sekarang ini. Jember kota CFC ya kan. Jember Koren. Koworen. Wes wayahe. Benahi Jember. Bener-bener Jember. Terus ya banyak lah. Banyak. Sih. Tambahin lagi nggak apa-apa branding Jember sebagai kota seribu bukit. Kan bener ya ada ya? Bener ada. Kota seribu bukit atau kotanya Alvin. Aduh ya Allah. Oke. Jadi itu yang pingin ya. Oke. Ini semoga nanti bisa kerjasama dengan Staf kopi. iya. Amin. Karena ini oh ya Mas Fahri, Mas Wildan dari Mas Yanuar ini adalah seorang blogger yang dia lebih concern kepada wisata. Wisata dan juga traveling. Nah, meminum kopi adalah sebuah traveling untuk mendamaikan pikiran, untuk memberikan imajinasi kepada diri kita dan otomatis akan membuat jiwa kita terasa healing kemana-mana. Terutama minum Stuf Coffee. Oke, dan masih ada yang tanya lagi. Oh, coba guyu. Ini aku mempromosikan. Nemu ya kan? Aku ngomong pas ngene. Oke. Kembali ke blog lagi ya. YouTube-nya itu juga masuk di blognya juga apa enggak? Kan ada sih biasanya di blog itu yang juga ada videonya juga. Masuk kalau itu. Oh, masuk juga. Di YouTube saya juga bisa diakses lewat blog gitu. Wah. Jadi ada link yang ngarang di YouTube itu ada. Oh, ada juga. Oke, dalam Berarti hampir sama kayak XNXX gitu. Apa itu? Apa itu? Situs biru. Itu biasanya gue diklik internet Nah, positif. itu kan lebih ini sih kalau XNXX gitu lebih Ini kalau gue keyakinan masyarakat juga gitu. swadaya ya. Swadaya. Tanpa VPN bisa. Karena aku kendala. Oke, dalam mengerintis blog ini apa punya mentornya? Apa ya selama jalan ini apakah ada yang kayak ini setelah ini aku harus gimana? Jadi ada yang ngajarin gitu ada? Kalau mentor secara mentor asli ya, ini nggak ada. Jadi belajarnya otodidak ya. YouTube. Otodidak, nggak harus YouTube sih, lebih ke komunitas Facebook. Di sana. Oh, ada sendiri Ada grupnya? sendiri. Oh. Blogger Indo. Itu sharing-sharing di sana, terus ada permasalahan dipecahin bareng tuh di situ. Sebenarnya.
Itu Berarti aktif ya. Aktif. update juga ya tentang algoritma juga di grup itu ya. Soalnya Coba ada yang ngirim link nggak? Ada yang ngirim link nggak? Internet positif tuh seberapa pengaruhnya untuk hidup Anda? ini maksudnya gimana ini? Kadang kan aku ngeklik gitu kan, aku ekspektasi tinggi, wah sip kali, ya Keluarnya internet positif ya. Dan keluarnya internet positif itu gimana? Apa teknik marketing dari si blogernya atau memang yang ngatur dari pusat? Kalau itu dari pusat sih, lebih ke konten-konten yang aslinya nggak boleh tayang ya. Itu Tapi makanya diarahin ke situ mesti. thumbnailnya itu. Ah. Nah, itu yang banyak ketipu. Oh, berarti itu memang bukan trik marketing ya. Mungkin trik marketingnya dari sana ya. Cuma buat ngisi-ngisi aja daripada error gitu kan. Kan nggak dapat uang mending dikasih label gitu kan. Label biasanya provider gitu. Ah, ya. ah. Provider punya Indonesia itu nggak Nah, salah. iya banyak. Mungkin ini struggle-nya masnya selama blogger itu kan selain kayak soal waktu segala macam itu biasa lah. Berarti kalau blogger karena sudah tahun 2019 sampai sekarang, nah itu yang bikin struggle atau biasanya para blogger ini apa kayak itu kan mungkin kok gak naik-naik atau gimana saingannya SEO segala macam. Nah kalau blogger ini gimana Pak sama yang sendiri yang ngalamin itu? Paling struggle-nya itu biasanya ngadepin akan hal apa gitu loh. Itu yang pertama kalau masalah sudah datang dari awal kita bikin blog. Gitu kalau blog. Yang pertama, blog ini kita nulis tuh gampang. Yang susah di indeks. Jadi gimana caranya biar ada di Google? Itu yang paling susah. Oh, berarti belum tentu masuk ya? Belum tentu. Itu yang paling susah. Makanya banyak orang yang dikira cuma nulis-nulis dapat uang, terus ingin coba-coba. Oh, apalagi cuma 1 bulan ya? 1 bulan ya. Kalian mau cari lawang. Oh, berarti nggak seinstan itu ya? Gak seinstan itu. Instan. Ya. Astagfirullah. Oke. Nah, jadi kalau blog ini lebih ke nama blog atau blogger nih orangnya kan? Kayak YouTuber. Orangnya. Oh, oke. Di Jember belum ada. Kurang tahu kalau saya gak ikut. Jadi gak bisa nyimpulin. Benar. Oke. Ada lagi? Terus menjaga konsistensi mulai 2019 sampai sekarang itu gimana? Di tempat yang minoritas. Sebenarnya kalau nulis ya ini kan travel juga. Ini sebenarnya agak life hack juga ya kan. Tentunya udah kuliah masa mau tiap minggu jalan-jalan 3 hari gitu. Nggak mungkin kan? Ya tentunya ya ambil konten-konten gitu. Jadi misal ada tempat wisata yang bahkan belum kita datangin gitu, yang cuma ingin didatangi ya, kan ingin udah ya pastinya udah baca-baca dulu, ya itu ditulisin gitu. Fotonya cari. Fotonya ya cari ya ntar dikasih ya, search lah. Oh, kan nggak kena hajis lah gitu. Iya benar. Terus selama di Malang adaptasi itu kan biasanya kan beda tempat pasti kan beda ini juga kan, beda SDM-nya juga. Nah, adaptasinya lebih gampang apa gimana? Kalau adaptasi pribadi ya, ya kalau secara kehidupan sih lebih mudah aja sih, mudah aja. Cuma kalau masalah balik ke blog ini ya, ini agak susah sih sebenarnya. Apalagi kan ya teman-teman lah minimal, teman-teman sama tugas lah. Jadi kan kalau nulis blog ya nulisnya kan harus fokus ya, fokus ya tiba-tiba ada teman-temannya, ayo ngopi gitu. Tahu Aing di rumah, ASE wul. Pakai bahasa Balian enggak? Alhamdulillah enggak. Belum ya? Belum. Oke. Tuh yang bikin susah bikin konsisten di blognya lagi. Tapi kalau nggak bisa konsisten di blog, minimal ini setiap hari tetap pantau performa. Jadi atau meskipun kita nggak nulis nggak apa-apa. Yang penting tetap harus ada produktivitas lain. Misalnya ngasih backlink ke blog kita. Jadi ngasih backlink itu gampang. Misal kita share di Facebook. Jadi kan orang di Facebook bisa ngeklik gitu kan. Itu backlink. Kadang orang-orang iseng-iseng gitu ya. Terus gitu pakai akun. Kayak sistemnya kayak YouTube itu kayak ini ya berarti ya, kayak kreator apa yang untuk ini loh, untuk pantau itu loh. Pantau performa itu lebih ke YouTube Studio. Oh, kayak gitu. Sama. Algoritmanya juga sama ya? Iya, sama aja kalau itu. Kalau di YouTube kan bisa ketahuan nih yang nonton usia berapa, dominannya laki-laki atau perempuan, sama juga. Sama, ketahuan kalau itu. Berarti satu pabrik ya. Ngomong YouTube
sama Sama ya. Soalnya gak kerjaan di YouTube. Oke. Jadi apa Mas Yanuar ini pengen nggak bikin kayak sebuah grup atau komunitas yang dimana itu bisa membangun channel bersama atau konten bersama, tentunya bukan pemersatu bangsa ya, tapi pemersatu pemikiran lah ya. Jadi itu, nah karena kalau Mas Ade ini justru sama punya keinginan juga ya, bikin KGI. Apa itu? Komunitas Goib Indonesia. Jadi nah kalau Mas Ade ada nggak? Jadi aku tak pengen buat sebuah komunitas yang dimana bisa untuk sharing ilmu. Ada sih kalau itu sebenarnya. Itu dulu itu impiannya kan saya selain di blog kan ada juga microstock kan ya. Itu, apa itu? Ya kayak jualan gambar-gambar desain gitu. Oh, hampir kayak sama Canva? kayak gitu. Jadi impian saya dulu itu ngajakin adik kelas pertama. Jadi ayo sini kalau gabut, ntar desain sini, ntar diposting di blog, diposting di akun microstockku gitu. Tapi nggak keturutan masih. Terutama di Indonesia kan masih apa ya? Maunya instan gitu loh. Ya. Itu yang bikin Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang, jadi susah. Menghidupkan vibes-nya untuk itu masih belum ini ya. Jadi mau tertarik asal dibayar di awal. Nah, Kayak itu. gitu. Itu rahasia umum sih ya. Kayak ditawari kerja berapa gajinya ya. Itu yang mentolo tak. Belum kerja padahal. Kerja. Belum kerja, kita belum tahu kinerjanya kan gitu. Udah minta gaji. Berarti itu yang menjadi something problem ya. Buat kalau mau nyari penulisan Partner lah ya. partner gitu. Itu kan ada dulu itu dari Berisik ID. Itu mereka ini sama kayak gitu ngumpulin orang-orang dan dibayarnya gede-gedean. 20.000, 50 per artikel gitu. Mereka langsung bayar gitu, asal artikel diterima sesuai syarat itu ya, dibayar langsung. Alhasil nggak sampai 2 tahun bangkrut. Oh, bangunnya karena terlalu royal. Terlalu itu. royal. Royalnya tuh nggak dipikir. Gak difilter juga ya, artinya efek dominonya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, Itu mungkin bayarannya 50.000 kan 20. itu yang bikin bangkrut. Iya, kok saya nggak nanya. Nah, saya bayari mbati aja. Nah, itu ada kayak di Jember tuh ada ini paguyuban. Apa kok? Bukan paguyuban ya, apa ya? Kayak kumpul kayak Oh iya kamu saya. Pecinta rayap sekarang aku. Ada ininya. Apa ya setelahnya? Kalau di Facebook tadi kan itu kan bukan cuma Jember aja nih. Itu kan seluruh Indonesia kan. Tapi kalau di Facebook tuh tempat kopdar. Kopdar, bener. Ada. Kalau Jember katanya ada tapi alhamdulillah belum ketemu sih. Katanya di daerah Mangli malah. Oh, berarti ke sini dong. Mas Fahri balik. Oke, ini gue kurang tahu. Mari kan nulis deh. Nulis ketika tante, kan jadi konten juga. Oh, di situ di Mangli ya. Katanya ada di situ. Tapi gak tergabung saya. Cuman memang agak susah sih di Jember itu. Banyak kan orang-orangnya kalau dia udah maju nggak mungkin bagi ilmu. Ya. Susahnya. Iya, jangan kan di blog ya, di YouTube aja kadang apa ya? Kita mengalami hal itu di Instagram atau di kecuali arisan sih ya. Kalau arisan semakin banyak semakin bagus kan gitu. Jadi itu menjadi ini ya, sama aja sih sebenarnya. Ya kita doakan lah ya. Jember keren, pemudanya juga keren. Oke, ada Bupatinya lebih keren. Iya lebih keren. Dan orang-orang di bawah juga semoga lebih keren juga. Gitu. Oh cuma ya. Oke lanjutan. Udah mikir Oh, ya, mungkin bisa di-share blognya apa? Oke, jadi kalau blog saya pegang 3 blog. Yang pertama bahas wisata itu blog andalan saya itu sobathiking.com. Sobathiking.com. Sobat hiking biasanya ya. Oh. Terus yang bahas info locker ini lockerinforia.com. Oh semua manual kerja semua. Oh, nanti tak kirim ya. Iya benar ya. Iya. Tak kirim. Itu locker inforia. Terus kalau bahas pendidikan itu letsgohiking.myid. .my.id. Jadi ada 2 gitu. Oke. Pendidikan tuh maksudnya lebih ke lebih ke kegiatannya atau lebih sering ke ilmunya atau gimana? Lebih ke tugas yang saya kerjain sih. Jadi misal dosen ngasih ulangan gitu ya. Ya terus soalnya ntar saya masukin di blog, saya tulis sama jawabannya. Jadi kan lebih Iya masuk. lebih gitu. Bener jawabannya. Nggak tahu. Kok ana wong nyuntuh. Salah ya Allah.
Oh, iya. Sesat. Mungkin aku nang dulu blog ke sapa masih iki ya. Salah ya. Oke. Jadi tiga konten itu atau tiga blog itu menurut apa Mas Fauz apa Mas? Yanuar. Oh Yanuar. siap. Fauzan lah. Iya. Fauzan Fahri. Oke, menurut Mas Yanuar ini dari tiga konten ini feedbacknya dari pendidikan, terus loker sama wisata ini ya lebih apa ya lebih besar mana? Yang jelas ya blog andalan ya wisata. Terus tujuan lain dari dua blog ini aslinya buat ngangkat yang wisata ini juga. Contohnya? Jadi kan di blog itu ada yang namanya domain authority. Jadi seberapa kualitasnya di mata Google gitu. Jadi ntar di dua blog yang adik-adik ini dikasih backlink ke adik. Iya, anggapannya adik ya, kan lebih muda ya. Ngasih backlink ke yang ini ya kakak. Gitu. Soalnya nggak bisa Mas Alvin ngomong adik-adik. Adik kakak waduh. Itu kok pengennya bayarin poster. Banyak Mas ini. Lihat aja. Oh, berarti itu ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang nonton ini ada nggak yang mau disampaikan sama Mas Mas Yanuar untuk bisa lebih open minded ya iya semua apa istilahnya semua pekerjaan tuh nggak ada yang instan. Oke. Why? Jadi buat teman-teman semua kalau mau punya bakat nih terutama mau bekerja atau mau ngembangin produktivitas dari bakatnya, satu harus semangat. Niat yang pertama. Konsisten dan terus perbanyak ilmu. Tuh, kadang ilmu kita udah banyak dirasa udah cukup, nggak mau belajar lagi, itu jangan. Oh, berarti itu lebih ke ini, beda. Berarti karena ada orang yang pintar sama yang merasa pintar. Merasa pintar ya. Nah, itu. Intinya jangan merasa pintar. Jangan juga merasa bodoh. Standar aja. Standar aja. Nah, itu. Jadi tetap semangat apalagi blog ini mungkin kita bicara di Kota Jember aja ya. Di Jember ini kan mungkin masih minoritas. Iya. Dibandingkan dengan pekerjaan yang lain ya. Karena orang juga nggak tahu efek dominonya seperti apa. Tetap semangat. Jangan patah menyerah. Never give up. Nggak usah dengerin omongan orang ya, itu yang Tuli ya. Tambahin lagi kalau mau nyoba ngeblog jadi blogger itu ya apa enaknya? Oh ya. Biar nggak orang-orang kan akhirnya kan karena blogger ini dapat uang akhirnya kayak tadi sampai dijelasin kan ada Oke. Step by stepnya. Step by stepnya ya sekarang ya. Iya. Untuk jadi blogger. Ya. Oke. Jadi yang pertama kalau mau jadi blogger berdoa dulu sama niat. Itu yang pertama ya. Semua tetap sama. Yang kedua karena saya blog ini ya dari Blogspot ya. Mudah, tinggal ketik aja di Google blogger.com gitu, blog gitu. Ntar tinggal bikin akun sama aja kayak Facebook gitu, daftar, isi nama gitu sama aja. Terus kalau step by stepnya atau mau diproduktivitaskan ya, jangan langsung nulis. Kesalahan orang di situ. Kalimat. Enggak, jadi udah bikin blog langsung tulis 10 artikel itu salah. Itu kalau mau produktivitas di blog. Jadi yang pertama harus branding dulu ini blognya. Meskipun nggak ada artikelnya, ini harus di branding. Entah itu di share di Facebook atau bikin postingan di Pinterest ya. Minimal orang ada yang nonton dulu ya. Lihat dulu lah ya. Bukan, minimal malah ada yang ngetik ini. Ngecek. Ada domainnya ini ada di mana gitu di Facebook berarti ada terlampir gitu. Itu namanya backlink kan itu. Ntar kalau dari situ authority atau peringkat di mata Google ya dari blog ini bakal naik. Nah baru kalau udah naik itu seminggu 2 mingguan baru mulai nulis, baru konten. Gitu. Kesalahan orang malah Konten langsung dulu. tulis. Terus kesalahan lain itu terlalu kebanyakan pikir di awal. Misal gini, kan kalau emang penulis-penulis website yang terkenal kan nggak pakai lagi blogspot.com kan ya. Itu kebanyakan orang masih ragu-ragu. Tuh, jadi ragu-ragu, wes gak usah tutup domain gitu, gak usah beli domain, langsung tulis aja dulu yang penting. Itu salah malah. Salah. Jadi kalau di blog itu semakin tua umurnya, semakin bagus predikatnya itu bakal lebih maju. Ngomong umur aja, ngeliat Mas Adi. Ya kamera aja. Berarti backlink itu pengaruh juga ya.
Soalnya aku salah belajar sih. Aku boleh. dulu belajarnya Backstreet. Sama tante itu tadi ya? Sama tante. Gimana tante sekarang? Tante Aisyah? Anjay. Jadi mungkin cukup itu dulu Mas Januar. Oke. Sukses selalu, Amin, sehat-sehat amin. terus ya dan Amin. lancar kuliahnya. Amin, amin. Ya, dan Terima tidak- kasih Tidak sudah molor atas lah ya waktunya. kuliahnya. Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. waktu. Dan yang jangan lupa udah di-subscribe belum Bolong Ngopi? Alhamdulillah sudah Oh, kemarin. Sudah kemarin. Sudah. Ya. Ya. Spill ininya dong ya. Tak kira sama Alita. Sorry Lit. Gue tak gosipin terus. Oke, halo teman-teman, silakan. Oke, jangan lupa mampir ke Stuf Kopi yang pertama di Ada yang kedua tas. ada. Meski aku belum punya yang pertama, tapi aku tetap memegang yang kedua. Tapi ini sudah punya orang yuk. Jangan lupa mampir ke Stuf Kopi di perumahan Surya Milenia. Surya Milenia. Dan jangan lupa subscribe dan share Bolong Ngopi dan tayang tiap hari Kamis. Iya, siap. Mantap. Oke, thank you semuanya. Bye bye.